Prabowo masih jadi calon presiden, Anies Baswedan tidak akan maju. Tapi kalau Pak Prabowo tidak nyapres, mungkin saja lain. Dan saya tahu persis bahwa Pak Prabowo memang akan menjadi calon presiden. Jadi saya sampaikan pada semua bahwa calon adalah Pak Prabowo. Karena itu, jangan memikirkan tentang nama-nama lain. Dan jangan harap saya menyatakan bersedia, apalagi menjadi poros ketiga. Tidak mungkin. Selama masih ada Pak Prabowo ketika itu. Dan itu komitmen saya dengan Pak Prabowo. Saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Maka memilih pemimpin pembohong adalah kesalahan. Tetapi mempertahankan pemimpin pembohong itu kebodohan. Saya ulang. Memilih pemimpin pembohong itu adalah kesalahan. Tapi mempertahankan pemimpin yang pembohong itu kebodohan. Dongok beleng-beleng. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, sosok bakal calon presiden Anies Baswedan yang diusung oleh koalisi Partai Nasdem dan PKB kemarin mendeklarasikan capres dan cawapres di Hotel Mojopahit, Surabaya. Katanya untuk mengenang penyubekan bendera Belanda di Hotel Oranye, Surabaya tahun 1945, penuh dengan simbol. Meskipun kita tahu ada yang lucu juga, ternyata pada saat deklarasi itu di depan hotel ada pengamen dengan speaker yang besar menyanyikan lagu Garji Garbeh, Ganjar Siji Ganjar Kabeh. Jadi ya itulah Anies Baswedan. Tapi sahabat Indonesia, kalau kita melihat video yang kita tayangkan tadi, Anda bisa tahu persis kan bagaimana kualitas seorang Anies Baswedan. Prabowo Subianto yang merupakan mentor yang mengangkat dia, mencalonkan dia jadi gubernur saja, dikhianati. Dia telah melakukan kebohongan publik. Katanya kalau Pak Prabowo akan mencalonkan jadi calon presiden, saya tidak akan mencalonkan. Itu janji saya kepada Pak Prabowo, tapi janjinya kan janji palsu, berat, gak ada artinya, gak ada maknanya. Sekarang dia menikmati menjadi calon presiden. Saya tidak tahu apakah dia dan keluarganya malu atau tidak ya menyaksikan video yang barusan tadi. Itu video beberapa waktu yang lalu, mungkin udah setahun kali atau lebih kali. Tapi perlu saya ulang, saya ingatkan kembali untuk mengingatkan kepada Anda, khususnya pendukung Anies Baswedan yang katanya ada tentara, ada tokoh-tokoh yang lain, atau masyarakat umum, sadarlah kualitas pemimpin yang Anda dukung itu seperti itu. Sekarang dia mengkhianati Partai Demokrat, mengkhianati Pak SBY, membohongi Presiden ke-6 kita, dibohongi mentah-mentah, datang ke Pacitan beberapa kali, Lebaran datang, peresmian museum SBY Ani juga datang, ke Cikeas datang ke rumahnya AHY, bahkan berbicara bahwa ibu dari Anies menginginkan Anies berpasangan dengan AHY. Itu disampaikan kepada AHY. Sekarang pertanyaannya, dia membohongi, mengkhianati ibunya, atau dia memang dari awal membohongi AHY? Kita tidak tahu. Yang tahu hanya dia dan Tuhan. Bayangkan, mantan presiden berani dibohongi. Apalagi kita rakyat jelata. Partai Demokrat, kawan seiring yang berbulan-bulan ini membangun koalisi, bisa di-tackle, di-sliding, dijerumuskan. Apalagi kita. Inilah kualitas sosok Anies Baswedan. Belum lagi rekam jejaknya. Bagaimana dia
dulu pakai kendaraan politik identitas berbasis agama pada saat maju di Gubernur DKI Jakarta. Segala cara, segala upaya, segala taktik strategi dilakukan, bahkan harus membohongi siapapun dilakukan. Itulah Anies Baswedan. Karakternya khas gitu. Saya jujur pengen tahu kalau Anies Baswedan mendengarkan rekaman wawancara dia dengan Najwa Shihab, ada rasa malu nggak ya? Presiden itu harus mempunyai karakter yang jujur, baik. Itu pemimpin negara, orang nomor satu di negara ini. Kalau kita mempunyai pemimpin seperti itu, akan terjadi rakyat akan dibohongi mati-matian. Janji manisnya akan terus diumbarkan di awal-awal, kemudian tidak dilaksanakan. Sama waktu dia kampanye Pilgub DKI Jakarta, rumah DP 0 rupiah, ternyata perut Belgedes. Semuanya hanya omong kosong, ngedabrus, tidak ada ujung pangkalnya, dan dia adalah tipikal orang yang tega, mengkhianati, membohongi orang-orang yang sangat berjasa pada dirinya, dan itu dilakukan dengan sangat berbahagia. Tidak ada rasa bersalah dari dia. Jadi karakter seperti inilah, jangan dipilihlah jadi presiden. Itulah saya mohon sih. Ini untuk Indonesia, bukan untuk saya lah. Saya tidak mempunyai dendam pribadi dengan Anies Baswedan. Saya nggak kenal. Tapi saya hanya berupaya menyelamatkan Indonesia. Konon ada beberapa tokoh, ada Jenderal Bintang 4 katanya, ada beberapa tokoh-tokoh yang lain mendukung Anies Baswedan. Bagaimana mungkin mendukung sosok yang integritas personalnya jeblok seperti ini? Pak Prabowo dibohongi, Pak SBY dibohongi, terus siapa lagi yang akan dibohongi? Karakter seperti ini jangan pernah ada kita berikan panggung untuk jadi pemimpin di Indonesia dalam level apapun, karena berbahaya untuk negeri ini. Kita membutuhkan sosok pemimpin yang berintegritas, bersih, jujur, dan tidak mempunyai rekam jejak memecah belah umat, tidak mempunyai rekam jejak suka berbohong, memberikan PHP, janji palsu, dan punya rekam jejak mampu berkhianat dengan bahagia. Jangan diberikan panggung orang seperti ini. Jadi saya bisa merasakan empati saya, perasaan Pak SBY, AHY, Partai Demokrat yang lain. Dibohongi mentah-mentah. Jadi saran saya kepada masyarakat Indonesia untuk cerdas memilih ya. Kalau akhirnya Caimin mau jadi cawapresnya, ya kita tahu Caimin seperti apa. Pamannya sendiri aja juga di sliding, dikhianati, dirampok partainya. Apalagi kita, rakyat. Tapi dua orang ini mempunyai karakter yang hampir sama. Jadi mari rakyat Indonesia cerdas memilih. Kita harus menyampaikan integritas kita, kedaulatan kita sebagai rakyat yang berdaulat dan merdeka memilih pemimpin dengan cara memilih pemimpin yang benar, tepat. Bukan pemimpin yang mempunyai rekam jejak kelam, hitam, apalagi yang paling fatal, mampu membohongi kawan seiring dengan bahagia. Itu harus kita hindari. Saya kira itu aja yang ingin saya sampaikan, sahabat Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu pengingat kita semuanya agar kita bisa memilih pemimpin terbaik untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudy S. Kamri.